Shalom Bapak Ibu dan Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan saya juga bersyukur untuk kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Perkenalkan, saya Hansun, melayani di GKA Elion di Pregolan Bunder. Senang bisa punya kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan kepada jemaat di GBI Kapasari. Mari saudara kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami memuji kemurahan-Mu, sebab firman menjadi manusia, memberikan keselamatan. Dan firman yang tertulis, yang juga menjadi panduan buat kami hidup, adalah cara Tuhan untuk boleh memberkati kami, sembari kami hidup di dunia menuju kepada kekekalan nanti. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai warisan dan pewaris. Nah, dalam hal ini saya memberikan sebuah judul refleksi kecil, yaitu warisan yang hilang. Nah, apa yang hilang? Kenapa bisa hilang? Mari bersama-sama hari ini kita akan membaca dari surat Wahyu, dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, konon ada sebuah peribahasa mengenai perusahaan keluarga ya. Jadi perusahaan keluarga, ini ada peribahasa yang mengatakan bahwa biasanya kalau ada sebuah perusahaan yang diteruskan, yang diwariskan ke anggota keluarga berikutnya, anak dan cucu, ya biasanya generasi yang pertama itu yang membangun ya, yang memulai dari nol usaha itu. Kemudian generasi kedua, itu adalah generasi yang menikmati. Wah ya, jadi karena orang tuanya sudah membangun sampai level tertentu, anaknya tinggal meneruskan, menikmati. Tapi generasi ketiga adalah generasi yang menghancurkan. Wah, jadi generasi pertama membangun, generasi kedua itu menikmati, generasi yang ketiga itu yang menghancurkan. Benarkah pepatah ini, saudara? Nah, tentu ada contoh-contoh kasus-kasus yang real. Misalnya ya, nih, saya sebut sebagai contoh yang memang terjadi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu dan Saudara tahu ya, pabrik jamu Nyonya Menir. Nah ya, itu berdiri sejak tahun 1900 berapa itu ya. Wah, jadi sudah puluhan tahun, hampir 100 tahun berdirinya ya, 100 tahun lebih ya. Kita kalau berdiri 1 jam aja udah kerasa pegel ya, ini Nyonya Menir berdiri sejak 100 tahunan ya. Nah, tapi saudara tahu kan, bahwa Nyonya Menir sekarang ini sudah mengalami yang namanya pilot kebangkrutan, tepat di generasi ketiga. Karena perebutan harta gono gini di antara generasi ketiganya. Nah, tapi tentu saja peribahasa ini tidak berlaku pasti mutlak ya, karena ada banyak perusahaan yang sampai hari ini generasi ketiga, bahkan generasi keempat, itu masih survive, bahkan bisa berkembang pesat. Nah, tetapi kita perlu memperhatikan saudara, bahwa peribahasa ini ada jelas karena memang ada pengalaman yang betul-betul terjadi. Nah, sehingga ada satu ungkapan dari seorang ahli ekonomi ya, ahli marketing bernama Bapak eh, Hermawan Kartajaya. Beliau berkata bahwa perusahaan yang mampu bertahan lebih dari 50 tahun, nah 50 tahun akan ditemukan 3 karakteristik pemenang. Yang pertama,
yaitu punya kemampuan adaptasi. Jadi bisa adaptasi bagaimanapun perubahan zamannya. Yang kedua punya budaya perusahaan yang kuat. Budaya itu berarti apa yang dilakukan terus-menerus. Misalnya budaya perusahaan itu bisa budaya tepat waktu, budaya kalau kerja itu sungguh-sungguh, budaya jujur. Nah, itu namanya budaya. Nah, jadi kalau budayanya kuat, nilainya kuat, dia bisa bertahan tuh. Yang ketiga, itu punya inovasi tiada henti. Ya jelas saudara kita menemukan dong ya, kalau dulu produk-produk yang dulu ada dan sekarang sudah nggak ada lagi karena ini sudah zamannya internet ya, zamannya online, ya maka perlu ada inovasi. Jadi 3 karakteristik ini ya, kalau perusahaan mau bertahan lebih dari 50 tahun, satu punya kemampuan adaptasi, 2 itu punya budaya yang kuat, yang ketiga itu inovasi tiada henti. Nah, meskipun peribahasa dan ungkapan ini bisa dikenakan kepada perusahaan, tapi saya pikir itu cukup relevan buat kita, institusi gereja. Karena gereja juga lintas generasi, zaman juga berubah, sehingga bukan cuma perusahaan yang bergumul, tapi gereja pun demikian. Bagaimana gereja bisa bertahan? Lebih dari 3 generasi. Sudah berapa generasikah di GBI Kapasari, saudara? Nah, saudara, mari kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Hari ini, kita melihat dari jemaat Efesus yang ditegur di dalam surat Wahyu yang kita baca tadi, saudara. Nah, kita mau melihat karena yang kita baca di surat Wahyu, itu sudah sampai di generasi ketiga. Jadi ini adalah jemaat yang sudah di generasi ketiga, ada yang dipuji, tapi ada teguran yang amat keras di sini. Nah, tapi saya tidak mau mengajak kita langsung melihat ke generasi ketiga. Seolah-olah generasi ketiga itu yang langsung susahnya ya. Tapi kita justru akan melihat dari awal. Nah, saya mau perkenalkan, jemaat Efesus mula-mula, itu diperkirakan tahun 52 kurang lebih. Nah, saudara, ini dibangun oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 sampai 3, kita baca ya. Kata Paulus kepada mereka, waktu ini mula-mula bertemu dengan orang-orang yang baru diinjili, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi Paulus menemukan ada ini pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis ya, di Injili, mereka bahkan belum punya pemahaman tentang siapa itu Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus pun belum tahu. Jadi menyembah siapa? Mereka mungkin, sangat mungkin, yang masih menyembah menurut agama Yudaisme, agama Yahudi. Mereka belum kenal Yesus. Jadi secara pengetahuan, secara pengenalan, itu masih dangkal. Jelas belum kenal sama sekali. Kemudian Paulus tinggal di sana selama 3 tahun, mengajar, membimbing, menggembalakan, sehingga jemaat mula-mula itu terbentuk. Nah saudara, begini, ada kondisi yang sulit di jemaat Efesus pada generasi awal maupun sampai generasi ketiga yang kita baca. Yaitu kondisinya adalah di sana itu adalah pusat penyembahan agama atau religi dan bisnis Dewi Artemis. Ini adalah agama yang sah, agama yang resmi dan dominan. Nah, saudara bisa membayangkan kalau pernah ke Bali ya. Bali itu kan dominannya kepercayaan Hindu ya. Nah, begitu ada kepercayaan dominan di sana, ada tempat wisata, ya jelas ekonominya hidup. Orang-orang juga banyak bekerja, buka toko, dan menjual aksesoris pernak-pernik khas kepercayaan di sana. Nah, saudara bayangkan, di Efesus pun demikian. Jadi pernak-pernik, jualan, alat-alat sembahyang berkenaan dengan penyembahan Dewi Artemis, kemudian di sana juga ada sebuah keajaiban dunia pada zamannya, itu adalah sebuah tempat ibadah, bangunan yang sangat luar biasa besar, saudara bisa lihat gambarnya ini, dan ini adalah tempat seperti tempat untuk turis, untuk datang ya, jadi tempat untuk orang berwisata, untuk orang datang menyembah, itu rame. Dan kalau sudah rame, di sana tempat untuk bisa menghasilkan uang. Sehingga orang-orang punya pekerjaan utamanya adalah ya yang berkaitan dengan ini. Di mana ada keramaian, di mana ada tempat orang tertarik, di sanalah ladang duit. Nah, saudara, maka bayangkan ketika orang pertama kali mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mereka harus lakukan adalah, ya jelas, mereka harus berganti pekerjaan. Kalau selama ini mereka ikut religi yang lama, pokoknya gue dapat duit, pokoknya bisa jualan, ya hidupku enak. Tapi begitu percaya kepada Tuhan, jelas mereka tidak bisa lagi menjual apa yang bertentangan dengan iman mereka. Karena semakin menjual aksesori kepercayaan, penyembahan patung-patung misalnya, itu jelas bukan bagian mereka lagi. Nah, karena itu kita melihat ya, ketika mereka pertama kali bertemu dengan Paulus dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, mereka bayar harga loh. Bayar harga apa? Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai 19 berkata, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang
dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, yaitu jambi, okultisme ya. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan semua orang. Jadi lihat, harga yang mereka bayar. Selama ini dari sihir mereka, dari jampi mereka, mereka dapat penghidupan. Kini mereka bakar itu. Lalu bagaimana mereka bisa dapat penghidupan? Mereka bayar harga saudara, bukan cuma pindah iman. Pekerjaan mereka pun ngikut saudara. Nah saudara, jadi kita bisa lihat jemaat mula-mula itu hatinya sungguh-sungguh. Mereka bayar harga. Kemudian kita lihat 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian ketika Paulus menulis dia meninggalkan kota Efesus, kemudian Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. 10 tahun kemudian, Efesus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, Paulus berkata, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku mengingat kamu dalam doaku, meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Yang dulu imannya, pemahamannya masih dangkal, siapa itu Yesus? Baptisan Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus? Belum dengar. Sekarang Paulus sudah memuji, wah imanmu sudah bertumbuh. Dan kasihmu itu juga semakin besar. Lalu Paulus berdoa, aku berdoa, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat, roh pengenalan, pemahaman yang semakin dalam. Nah, ini doa Paulus. Terjadikah? Sekarang kita lihat, 30 tahun kemudian. Jadi dalam waktu 40 tahun, ini jelas mungkin setidaknya ada 2 sampai 3 generasi. 30 tahun kemudian. Yang kita baca di surat Wahyu tadi. Apa yang terjadi saudara? Kita menemukan apa? Yang kita temukan adalah yang pertama. Pujian. Tuhan memuji. Kamu kerja keras, kamu bertekun. Iya, kerja keras dong jelas. Karena mereka harus meninggalkan pekerjaan lama mereka. Dan sampai di surat Wahyu pun kondisinya masih sama. Yang dominan, yang rame adalah agama Dewi Artemis. Dan aniaya, tekanan terhadap orang-orang percaya itu juga sama besarnya, sama hebatnya. Seperti yang dialami oleh jemaat di generasi pertama. Nah, kemudian yang kedua yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah pemahaman kitab sucimu itu sudah baik, sudah benar. Engkau tahu banyak, engkau tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Dan bukan cuma tahu, yang dipuji adalah kamu bisa menolak kejahatan itu dengan tegas. Saudara, kadang kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tapi kadang kita itu nego, cinta-cinta dikit gak apa-apa lah. Jadi orang tuh fleksibel, jangan kaku-kaku lah. Saudara, tapi seringkali kita ngomong ini, itu bisa karena nggak mengerti. Kalau nggak mengerti itu sesuatu yang memang perlu dipahami terlebih dahulu, tapi kalau kadang sudah mengerti, tapi ngomong seperti ini kan menentukan ya, ini memberitahu kepada kita, hati kita condong di mana. Tapi orang Efesus, jemaat Efesus, itu tidak main-main loh. Dalam soal bayar harga, mereka nggak negosiasi sama sekali. Jadi kita lihat ya, mereka itu sungguh-sungguh. Tetapi saudara, yang tidak kalah hebatnya adalah, oke, berkorban uang, berkorban pekerjaan, kerja keras, tetap belajar, tahu apa yang benar, apa yang salah, tidak negosiasi. Mereka mendapat tekanan, mereka menderita tanpa putus asa. Dan Tuhan puji, wah sifat yang militan ini. Saya mengerti saudara juga pasti banyak yang seperti ini, terutama di masa susah, di pandemi ini. Mungkin banyak juga saudara yang terdampak secara ekonomi. Saudara berjuang, saudara tetap ikut Tuhan, dan Tuhan sangat senang dengan tekad saudara. Tapi ada satu hal saudara, di masa-masa seperti ini, justru di generasi ketiga ini, di generasi kedua, Paulus memuji imanmu bertumbuh, kasihmu luar biasa, semoga imanmu semakin bertambah. Dan betul terjadi, di generasi ketiga imannya semakin bertambah, tapi ada satu yang hilang. Satu yang hilang, yang fatal itu adalah, Paulus berkata, tapi kamu kehilangan kasih mula-mula. Yesus berkata, bukan Paulus, Yesus berkata, kamu kehilangan kasih mula-mula, dan Tuhan berkata, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kehilangan kasih ini dalam sekali bagi Tuhan Yesus. Jadi perhatikan, di antara rentatan kebaikan-kebaikan yang Tuhan puji, satu yang hilang, kasih. Saudara, kenapa bisa hilang ya kasihnya ya? Padahal tetap belajar kitab suci loh. Perhatikan, mereka bukan nggak ibadah, mereka bukan nggak berkorban, lalu kehilangan kasih. Mereka dalam posisi tetap belajar kitab suci kan. Makanya pemahaman mereka makin dalam, mereka beribadah. Mereka menderita dalam nama Yesus, demi Yesus. Tapi kenapa bisa kehilangan kasih saudara? Saudara, ada hal yang unik yang sering kita jadikan guyonan waktu kami masih di sekolah teologi begini.
waktu kita di sekolah teologi ya, tahun pertama, kita di sekolah teologi biasanya 4 tahun untuk jenjang S1. Tahun pertama katanya kan datang memenuhi panggilan Tuhan itu dengan hati berapi-api. Jadi hatinya itu penuh, kalau kita kasih angka, itu 100, otaknya masih nol, ya pemahamannya masih dangkal. Tahun kedua, pemahaman makin bertambah. Tapi ternyata isi hati itu mulai makin berkurang. Nah, tahun keempat, tahun terakhir ya, wah pengetahuannya udah mulai penuh, otaknya udah mulai penuh nih. Tapi hatinya mulai hampir kosong. Nah, biasanya yang ketawa-ketawa itu yang belum disebutkan yang angkatan tahun ketiga ya, ketawa-ketawa. Tapi yang paling menyedihkan tuh angkatan tahun ketiga. Kenapa? Karena otaknya belum penuh, hatinya udah kosong. Saudara, jadi seolah-olah kita sering berpikir ya, kalau orang pengetahuannya banyak, hatinya tuh pasti kering. Seolah-olah kalau semakin banyak tahu, itu hatinya juga semakin keras, semakin kaku. Benarkah demikian, saudara? Benarkah demikian? Satu hal yang kita perlu lihat dari jemaat Efesus ya. Jadi jemaat Efesus dari generasi ke generasi, sebenarnya tantangannya kurang lebih sama. Jadi agama yang palsu, agama yang dominan, itu agama kafir, menyembah Dewi Artemis, kemudian tekanan pengajar sesatnya itu juga sama dari generasi ke generasi. Nah, jadi sekarang saudara, kita tidak bisa menyalahkan situasi. Seringkali situasi itu jadi kambing hitam. Iya, zaman ini lebih sulit daripada zaman dulu. Zaman dulu kan begini, begini, begini. Zaman sekarang loh sudah begini, begini, begini. Tapi kita perhatikan, kita belajar dari kitab suci. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Sebenarnya menjumpai tantangan yang kurang lebih sama bentuknya. Tapi kenapa bisa berubah? Apa yang terjadi? Saudara, yang pertama kita perlu perhatikan, Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 24, itu sebenarnya juga sudah menubuatkan bahwa kondisi yang kita alami dari masa ke masa adalah seperti ini. Matius 24 ayat 11 berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu. Nabi yang kelihatannya benar, kelihatannya sangat hebat di dalam tutur katanya. Makanya bisa menyesatkan banyak orang. Tapi dia palsu. Yang ayat ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasihnya menjadi dingin. Jadi Tuhan Yesus bukan memperingatkan cuma soal ada penyesat. Jadi pemahamanmu, pemahaman iman harus dikuatkan, harus diperdalam. Tapi yang kedua yang Tuhan Yesus peringatkan adalah kasih akan menjadi dingin. Untuk bisa membedakan pengajaran yang benar dan salah, kita belajar kitab suci. Tapi untuk kasih, bagaimana menumbuhkannya? Apakah pengetahuan dan kasih itu adalah lawan? Saudara, pengetahuan dan kasih itu bukan lawan, melainkan kawan, saudara. Salah kalau kita menabrakkan antara pengetahuan dan kasih. Justru semakin banyak tahu, harus semakin dalam kasihnya. Saya memberikan contoh begini, saudara. Ini membuktikan ya bahwa kita tidak bisa dalam hidup iman kita, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang yang penting aku punya kasih, yalah pengetahuan itu nanti nyusul aja, nggak penting, yang penting percaya Tuhan. Tidak demikian. Dan sebaliknya, kalau kita percaya sama Tuhan, jangan cuma otak yang dipenuhi, tapi tidak ada kasih. Ini juga jelas salah. Begini saudara, lebih berat mana misalnya ya, saya tanya ya, lebih berat mana? Angkat pasangan atau angkat tabung gas? Tabung gas kalau kita beli yang misalnya berapa kilo? 12 kilo ya, biasanya buat rumah tangga atau yang biasa buat jualan begitu, 12 kilo ya. Tapi kalau angkat pasangan Bapak Ibu dan Saudara, itu berapa kilo? Ada yang pasangannya 12 kilo? Ya enggak, itu anak bayi ya. Biasanya pasangan kita katakanlah ya itu mungkin ya seringan-ringannya 45 kilo ya, itu yang udah diet banget ya. Mungkin rata-rata bagi kalau sudah berusia mungkin bisa 60, 70 kilo ya. Tapi katakanlah masih usia muda ya, kita pukul rata dari 50 kilo yang ideal kalau anak-anak muda ya. Kalau angkat pasangan 50 kilo sama angkat tabung gas 12 kilo, mestinya lebih berat mana? Mestinya lebih berat pasangan dong. Tapi kalau yang pernah angkat tabung gas, ada yang pernah angkat tabung gas? Lebih berat mana? Gendong pasangan atau angkat tabung gas? Saudara yang pernah angkat tabung gas pasti tahu bahwa ternyata gendong pasangan itu terasa lebih enteng. Yang lebih berat itu justru kerasanya itu adalah angkat tabung gas. Padahal tabung gas cuma 12 kilo loh. Kenapa bisa begitu? Nah saudara, kalau ada orang dengan meyakinkan, dengan gaya motivator lalu berkata demikian. Saudara tahu apa yang membedakan. Mengapa pasangan yang 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali lebih berat dari tabung gas. Tapi saudara kerasa enteng? Karena di sana ada kasih. Kasih itu membuat segalanya jadi enteng. Wah, kelihatannya meyakinkan ya saudara. Tapi saudara ini menyesatkan.
Semeyakinkan apapun saudara, ini menyesatkan. Coba kalau kita pikir dengan akal sehat sekarang. Kalau betul jawabannya adalah karena kasih, berarti saudara kurang mengasihi tabung gas. Makanya kerasa berat ya tabung gas. Coba sekarang saudara belajar pulang, sayang-sayangin itu tabung gas. Lalu saudara coba angkat. Apakah betul kerasa lebih ringan tabung gas? Tidak seperti itu saudara. Betul, kasih itu memang memberikan tenaga, kekuatan adrenalin, hormon itu terpacu ya. Tapi ada batasannya. Nah, jawaban yang benar adalah, nah ini justru jawaban secara fisika dan biologi, tapi saya sampaikan secara sederhana. Nah, jawaban yang benar, kenapa pasangan yang jauh lebih berat daripada tabung gas waktu kita gendong terasa lebih ringan? Karena pertama, dalam sebuah barang ya ataupun kita manusia maupun barang itu ada yang namanya titik massa. Itu titik massa itu di mana itu di tengah-tengah barang itu. Nah, tapi waktu kita gendong pasangan kita, kalau kita angkat barang mau terasa lebih ringan itu mesti angkat dari tengahnya, titik masanya itu. Nah, sehingga beratnya itu dibagi. Kemudian waktu kita gendong pasangan, misalnya kita gendong dari belakang, kita tahan pasangan kita itu dari beberapa otot tubuh kita. Nah, salah satu bagian yang kuat di tubuh kita itu adalah pangkal paha kita. Itu kita tahan dengan punggung, kita tahan dengan bahu. Dan ini semua adalah bagian tubuh kita yang kuat. Kemudian titik massa pasangan, kita juga tahan di tengah punggung kita. Nah, sehingga berat pasangan itu sudah dibagi rata dan ditahan oleh bagian tubuh kita yang kuat. Sementara waktu kita angkat tabung gas, saudara, kita angkat seringkali itu cuma dengan pergelangan tangan dan kita nggak angkat di tengahnya, tapi kita angkat dari atas. Ini. Makanya kerasa berat, saudara. Dan ini jawaban yang benar. Loh, ada unsur-unsur perasaannya? Nggak ada sama sekali. Ini dari pemahaman. Nah, saya memakai contoh ini untuk mau berkata, saudara, bahwa antara pemahaman, pengetahuan, dan kasih, ini saling melengkapi. Mereka adalah kawan. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan tanpa pengetahuan, tanpa kasih. Kita tidak bisa cuma belajar, tapi tidak mengasihi. Atau kita cuma bilang yang penting aku mengasihi Tuhan. Nggak usahlah belajar susah-susah. Itu salah, saudara. Nah, contohnya begini, saudara. Sekarang waktu kita berkata antara generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Gereja ini pun demikian. Sekarang kita masuk masa transisi. Pandemi corona membuat situasi semakin sulit. Dan yang bisa mengerjakan hal-hal teknis seperti ini, yang online, mungkin generasi yang lebih muda, itu yang amat dibutuhkan perannya. Tapi yang membangun gereja ini dari awal mungkin adalah generasi yang pertama atau generasi kedua, yang amat punya hati, yang memberi semuanya dari nol, yang mungkin memberi hati, memberi segala-galanya. Lalu waktu mau meneruskan ini ke generasi yang lebih muda bagaimana? Saudara yang lebih muda bagaimana? Mungkin tidak semua punya hati, merasa memiliki yang sama, karena saudara mendapat, bukan membangun dari awal. Tapi begini saudara, firman Tuhan hari ini berkata bahwa ada yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan bukan cuma di perusahaan, melainkan juga iman, kasih di dalam gereja. Bagaimana meneruskan kasih? Pengetahuan itu bisa diteruskan dan diajarkan, tapi kasih, bagaimana meneruskan? Saudara, saya mau memberikan ilustrasi atau contoh analogi ya, mengenai jurus dan tenaga dalam. Nah, saudara tahu kalau di film-film ya, film-film silat ya, biasanya sang guru itu mengajarkan hal yang paling dasar itu apa? Bukan ngajar jurus dulu, tapi selalu dimantapkan tenaga dalamnya dulu. Nah, tenaga dalam, kalau itu mantap, jurus sesederhana apapun, itu akan punya kekuatan, punya daya serang yang kuat. Tapi kalau misalnya sang murid itu bilang, halah nggak usah lama-lama, apa itu tenaga dalam, ajarkan aja aku jurus. Saudara, jurus tanpa tenaga dalam bisa bergerak macam-macam. Wah, tetapi jurus ini tanpa tenaga dalam itu seperti orang menari. Nggak ada kekuatannya, nggak ada kuasanya. Tapi tenaga dalam, ditambahin jurus sesederhana apapun, akan punya kekuatan. Maksudnya begini saudara. Tenaga dalam dan jurus, saya mau pakai ini sebagai contoh untuk mengungkapkan bahwa tenaga dalam bagi kita gereja yang paling dasar adalah iman, pengetahuan, pengenalan, dan kasih. Saudara tidak punya ini, saudara tetap bisa menjalankan gereja? Bisa. Kita tetap adakan ibadah, pelayan musiknya hebat, ya, yang main musik, WL-nya, pengkhotbahnya, jemaat yang datang banyak. Tapi itu seperti orang, itu pamer jurus, tapi nggak ada tenaga dalamnya, nggak ada kuasanya. Saudara bisa beribadah, tapi tidak ada kuasanya, tidak ada kedekatan dengan Tuhan, tidak ada gairah, tidak ada pujian yang hidup. Dan saudara itu mungkin, ya cuma dipimpin oleh situasi. Ya kalau pas khotbahnya enak, kalau pas musiknya enak, saudara terangkat. Tapi
Tapi itu main emosi, saudara bukan berhubungan dengan Tuhan. Tenaga dalam, kalau ilustrasi ini saudara adalah, apa yang kita alami, apa yang kita kenali dari Tuhan, apa yang kita bangun di dalam Tuhan, yang menggerakkan hati, itulah tenaga dalam kita. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang meneruskan dari generasi ke generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, kita tidak bisa memberi apa yang kita sendiri tidak miliki, tenaga dalam. Saudara bisa teruskan jurus, bisa wariskan gedung gereja, bisa wariskan jadwal pelayanan, bisa wariskan alat-alat ini. Tapi saudara tidak bisa meneruskan tenaga dalam tanpa hubungan. Tanpa hubungan yang disengaja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pakai satu contoh lagi yang terakhir. Saudara tahu ada sebuah pengalaman yang unik yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berkata dalam sebuah acara entrepreneurship ya, seminar, dia cerita ya. Beliau berkata, saya ini sudah 27 tahun jadi pengusaha mebel. Usaha saya ini sampai sekarang masih jalan. Waktu itu beliau masih presiden ya. Jadi saya punya perusahaan mebel ini sudah ekspor ke Eropa, ke Amerika, lalu sekarang juga ke Korea dan Jepang. Wah, Pak Jokowi membanggakan ya. Jadi saya tahu betul seluk beluk berusaha. Jadi Pak Jokowi sedang memberikan ceramah untuk banyak entrepreneur atau wirausahawan muda ya. Nah, maka Pak Jokowi bilang ya, saya tahu betul susahnya orang itu kalau usaha itu cari modal di awal-awal usaha, kemudian keliling cari pembeli, belum lagi urus perizinan, ngurus SPT pajak ya, ngurus karyawan, pegawai, ngurus alat-alat produksi. Kalau punya pabrik ya. Tapi terus terang, nah Pak Jokowi bilang, saya ini sedih. Karena 3 anak saya, itu nggak ada satupun yang mau meneruskan usaha saya. Padahal saya bangun usaha ini dari nol ini setengah mati. Sudah jadi anak saya nggak ada satupun yang mau meneruskan. Kurang apa? Pabriknya sudah ada, alat-alat produksinya sudah ada, karyawannya ada. Yang bikin shock, yang bikin kaget, kata Pak Jokowi, waktu anak sulung saya, Gibran, itu datang. Ya. Pak, nah anaknya yang sulungnya berkata, Pak, saya mau jualan martabak. Wah, dalam hati saya Pak Jokowi bilang, waduh, jualan martabak. Pabrik ditolak, malah mau jualan martabak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pak Jokowi cerita, saya terkejut. Karena hanya dalam rentang waktu 5 tahun saja, brand value atau nilai harga dari merek pabrik yang saya bangun, yang itu sudah kalah jauh dari harga atau nilai merek yang dibangun oleh anak saya dengan jualan martabak. Jadi nilai pabrik saya itu sudah kalah nilainya sama nilai merek martabak yang dijual oleh anak saya. Wah, 5 kali lipat katanya. Saudara bisa bayangkan ya, jual martabak nilainya 5 kali lipat dari perusahaan mebel yang sudah ekspor. Nah, rupanya ini yang membedakan, kata Pak Jokowi, antara generasi tua dan generasi muda. Generasi dahulu seperti saya itu lebih bangga kalau punya aset besar, karyawan banyak, ekspornya besar. Nah, ternyata hari ini ada yang lebih besar dari itu, yaitu nilai sebuah merek. Lalu Pak Jokowi tutup dengan begini. Makanya saya nggak kaget lagi ketika anak saya yang lain, anak bungsu saya, Kaisang, tiba-tiba datang kepada saya dan ngomong, Pak, aku mau jualan pisang goreng. Ya sudah. Nah saudara, kalau kita yang sudah ikutin kiprah jualan-jualan mereka, kita tahu ya, nilai merek mereka sudah populer di Indonesia. Saudara, poinnya begini, Pak Jokowi mau bilang, apa yang dianggap berharga oleh generasi tua dan generasi muda itu berbeda. Jurusnya berbeda. Tetapi yang sama adalah, kenapa Pak Jokowi bisa sukses di generasi awalnya, dan anak-anaknya juga bisa sukses, karena tenaga dalamnya sama. Tenaga dalamnya itu apa? Tenaga dalam di sini adalah nilai hati yang mau berjuang, hati yang mau belajar, hati yang terbuka. Jurusnya apa? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini berubah-berubah. Nah, prinsipnya sama ekonominya, tetapi pengembangannya itu berubah-berubah sesuai dengan konteks zaman. Saudara, zaman berubah. Ada banyak pendekatan yang berubah. Gereja, cara mengelolanya juga mungkin berubah. Tetapi yang tetap sama adalah tenaga dalamnya. Tenaga dalamnya apa? Pengetahuan dan kasih. Ini yang tidak boleh hilang. Generasi ketiga, saudara, dari jemaat Efesus, kehilangan kasih. Dan disinilah awal mula gereja ini hancur. Tantangannya sama, tekanannya sama, penderitaannya sama dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Tapi generasi ketiga, kehilangan kasih. Di sanalah gereja hilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara yang sudah lama bergereja di sini, generasi pertama, generasi kedua,
atau saudara yang lebih muda, yang lebih baru di sini, generasi ketiga. Ini adalah waktunya bagi kita untuk berkolaborasi. Kita bukan saling bersaing. Yang benar tuh begini, gereja ini dari dulu ya sudah begini. Saudara, yang dari dulu begini, itu adalah kasihnya, adalah pemahaman iman, pengenalan kepada Tuhan. Tapi yang banyak berubah adalah aplikasi, caranya. Nah, kita pelan-pelan generasi pertama dan kedua perlu kebesaran hati, perlu merangkul generasi yang lebih muda. Jangan cuma beri mereka hawa, angin-angin untuk mengerjakan hal-hal yang teknis. Berbagi hidup dengan generasi muda tentang apa itu? Iman pengenalan, kasih kepada Tuhan, kasih iman. Generasi muda pun demikian. Anda generasi-generasi yang lebih muda, tahukah bahwa Anda dipanggil oleh Tuhan untuk punya tenaga dalam yang sama, mengenal Tuhan yang sama, mengasihi Tuhan yang sama. Dan kini Tuhan mempercayakan gereja tempat saudara bertumbuh ini. Maukah saudara mengambil bagian di tempat ini? Saya mau tutup dengan gambar ini, saudara. Saudara lihat ini. Seringkali ya, kalau ditanya siapa yang menginginkan perubahan? Semua orang pengen berubah. Coba tanya, seluruh negara. Siapa yang pengen negara ini maju? Semua angkat tangan. Coba ditanya, siapa yang pengen GBI Kapasari, gereja ini maju? Semua angkat tangan. Kita ingin perubahan, kita ingin gereja semakin maju, semakin baik. Semua angkat tangan. Tapi begitu ditanyakan yang kedua. Kalau begitu, siapa yang mau mulai untuk berubah? Nah, itu sampai lalat terbang pun nggak ada nggak ada gerakan apapun. Saudara tahu, perubahan itu dimulai dari mana? Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Generasi yang lebih senior, generasi yang membangun, mau membuka hati, terbuka kepada perubahan-perubahan yang memang perlu esensi. Generasi yang lebih muda yang meneruskan, yang menerima, juga mau membuka hati untuk tidak buru-buru. Kita tahu bahwa generasi yang sebelumnya membayar harga, mereka pengalaman. Dan kita yang belum berpengalaman, kita masih muda, kita ingin itu banyak sekali seperti Doraemon. Kita dengan sabar, dan perubahan dimulai dari mana? Generasi lebih senior membuka hati, generasi lebih muda pun mau membuka hati untuk diajar. Tapi yang ketiga saudara, tidak cukup cuma soal pertanyaan siapa yang mau berubah. Pertanyaan ketiga aja adalah, siapa yang mau memimpin perubahan itu? Wah, ini lebih berat lagi. Karena seorang pemimpin itu bayar harga. Memimpin ditolak, memimpin disalahpahami, memimpin dalam ketidaktahuan seperti kita di masa pandemi ini. Siapa yang tahu bagaimana cara terbaik untuk menghadapi pandemi? Kita trial and error. Pemimpin membayar harga. Dalam hal ini, saudara, siapa yang mau memimpin? Saudara punya pemimpin. Maka aplikasi firman Tuhan hari ini. Warisan yang hilang itu tidak boleh terjadi di tengah-tengah kita. Cara boleh berganti, tapi yang tidak boleh hilang dari kita adalah pengenalan kita kepada Tuhan, pengetahuan iman, kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tidak boleh hilang. Ini yang harus diwariskan. Cara, jurusnya, implementasinya boleh berbeda. Saudara ingin gereja ini berubah? Mulai dari diri kita, yuk. Buka hati. Generasi lebih muda, terimalah panggilan ini. Generasi lebih senior, mari berkolaborasi, terbukalah terhadap perubahan bersama dengan generasi lebih muda. Karena cinta kita kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, tips praktis ya. Jika kita menginginkan perubahan, perhatikan ada 5 step ini saudara. Yang pertama, yang sudah jalan duluan generasi lebih tinggi, para pemimpin, ajarkan generasi lebih muda untuk melakukannya. Ajarkan, begini loh, begini loh. Yang kedua, contohkan dan teladankan bagaimana melakukannya. Contohkan, kasih lihat bagaimana pengorbanan kita, pengorbanan harga yang kita bayar, kasih kita, perlihatkan itu, contohkan itu. Yang ketiga, lakukan bersama-sama dengan mereka, generasi yang lebih muda. Lakukan bersama-sama. Ya banyak perbedaan, tapi lakukan bersama-sama. Kita saling menajamkan. Yang keempat, baru dengan besar hati setelah mereka melakukan bersama-sama, biarkan mereka yang melakukan ini. Mereka lebih ke depan. Kita mengamati, kita mengevaluasi, kita mendorong, kita menyemangati. Dan yang terakhir, utus mereka melakukannya sendiri, menggantikan kita. Mereka lah penerus berikutnya. Tapi saudara, mohon maaf, seringkali gereja manapun, itu loncat step kedua dan sampai keempat. Langsung loncat, ajarkan mereka lakukan, lalu mereka yang memimpin. 1, langsung loncat ke 5. Makanya tidak heran, kenapa
antar generasi bisa hilang. Karena waktu mengajarkan, apa sih yang bisa diajarkan? Kasih tidak bisa diajarkan. Kasih itu dihidupi bersama-sama. Yang bisa diajarkan itu cara, jurus. Maka sangat mungkin generasi lebih muda meneruskan gereja, tapi tanpa memiliki hati pengenalan yang sama. Maka saudara, buat generasi yang lebih senior, mari membuka hati, merangkul generasi muda untuk sama-sama mencintai Tuhan, bahkan dalam perbedaan. Generasi lebih muda, kau dipanggil bukan untuk membangun gereja ini, kau dipanggil untuk mencintai, mengenal Tuhan. Barulah gereja ini Tuhan percayakan. Maka saudara, generasi lebih muda maupun generasi yang lebih senior, maukah kita bersama-sama menerima warisan dari Tuhan, dan warisan ini kita hidupi, warisan pengenalan iman dan kasih. Jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saudara ambil waktu singkat sebentar, 1 menit untuk merenung. Jika saudara adalah generasi yang lebih senior, saudara tentu berkorban. Saudara nyaman sudah dengan sebuah kebiasaan. Ini zaman berubah. Pandemi membuat perubahan terjadi semakin cepat. Maukah saudara membuka hati bersama-sama dengan generasi muda? Libatkan mereka. Jangan cuma ajar. Hidup bersama dengan mereka. Teladankan bersama dengan mereka. Apa itu hidup mengasihi Tuhan? Ya, maukah saudara mendoakan mereka? Generasi lebih muda. Maukah engkau bukan sekedar melakukan ritual, engkau punya kemampuan, engkau punya energi, kreativitas, skill yang mungkin tidak dimiliki oleh generasi yang lebih senior. Engkau lebih relevan dengan zaman ini dalam hal cara. Tapi maukah engkau membuka hati, melihat bahwa hal yang paling esensi dari hidup mengikut Tuhan itu bukanlah jurus, melainkan iman dan kasih. Maukah engkau mengenali Yesus? Maukah engkau dengan rendah hati menghormati dan belajar dari para senior, dan tidak buru-buru pengen ngebut melakukan apa yang kau inginkan? Maukah bersama-sama kita belajar? Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami dan gereja ini di masa pandemi. Engkau menunjukkan kepada kami apa hal yang esensi dan apa hal yang bisa dinegosiasi. Kami tidak ingin kehilangan warisan yang paling utama dari gereja, yaitu iman pengenalan yang benar kepada Tuhan dan kasih yang dalam kepada Tuhan dan sesama. Hamba berdoa untuk gereja ini, untuk jemaat-Mu. Urapi mereka Tuhan, untuk punya hati yang sama. Sehingga generasi boleh berganti, tapi warisan tidak ada yang hilang. Bukan sekedar jurus, tapi tenaga dalam. Iman, pengharapan, kasih di dalam Tuhan. Itu boleh diteruskan. Kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin.